Mas bisa nggak pakai VPN atau VPS? Oh nih berarti kita bicara untuk akses iPOS di beda lokasi dengan komputer. Bisa nggak sih koneksinya sampai 30 outlet? Untuk barcode scanner yang cocok buat usaha frozen food, soalnya barangnya basah dan terlipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Sobat Tribunal semuanya? Semoga dalam keadaan yang lagi musim yang lagi panas banget ini tetap sehat-sehat selalu ya. Oke, nah di segmen ngopi kali ini kita mau tanya-tanya dan ya biasalah ngobrol-ngobrol sedikit tentang iPOS dong tentunya. Jadi buat teman-teman yang sudah pakai program iPOS, yang lagi cari-cari program ataupun yang pengen tanya-tanya boleh banget loh drop pertanyaannya di kolom yang ada di bawah. Oke, siang ini hari ini kita mau ngopi sama Mas Unggul. Mas Unggul kita langsung ya. Oke Mbak, siap. Boleh. Oke. Kalau kita cetak label atau cetak struk dengan printer thermal, apa tahan lama nggak sih tulisannya? Enggak, ya. Karena ya thermal itu sifatnya sementara sih, nggak bisa dibikin tahan lama. Karena kan dia nggak pakai tinta ya, cuman sistemnya thermal. Jadi manasin kertasnya terus tercetak suatu tulisan gitu. Jadi nggak bisa tahan lama. Oke, mau tanya lagi, ini menarik nih. Ada printer thermal, berarti printer thermal itu berarti buat nota aja ya, lebih bagus buat nota. Iya, buat nota aja. Oke. Berarti kalau banyak banget nih yang nanya nih klien-klien atau netizen misalkan. Mas kalau mau pakai printernya itu untuk cetak struk sama printer untuk cetak nota sendiri bisa nggak sih sebenarnya? Printer untuk cetak struk sama? Cetak struk sama cetak barcode label harga. Barcode. Tapi maunya yang tahan lama barcode harganya. Kalau buat cetak barcode sih sebaiknya pakai printer barcode aja, jangan pakai printer struk. Karena ya printer struk kan kecil ya, kayak gini nih contohnya, ini ukurannya cuma 58 mm. Kalau misalnya mau cetak barcode, ya space-nya kecil gitu dan nyetingnya susah gitu, nyeting kayak jaraknya atau lebarnya berapa. Nah kalau di printer barcode itu kan bisa pakai kertas label tuh. Nah kertas label itu udah ada ukurannya, misalnya. Ada peruntukannya, udah khusus. Iya, dan nyetingnya juga lebih gampang gitu. Jadi dan pastinya hasil cetaknya lebih bagus lah daripada printer thermal kayak gini. Ini memang khusus buat struk aja gitu. Jadi nggak direkomendasikan buat cetak barcode. Oke, Mas, berarti saya mau ambil kesimpulan. Berarti kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan untuk printer barcode, printer resi, printer yang untuk cetak nota atau struk itu berbeda. Ya, dibedain aja. Karena ntar juga ribet kan kalau misalnya mau cetak struk harus ganti kertas jadi kertas label gitu. Ribet lah intinya ya. Kalau lebih enaknya kan masing-masing, buat struk sendiri, buat label sendiri, buat resi juga sendiri gitu. Oke. Nah teman-teman kalau ada kebutuhan printer resi, printer barcode sama printer untuk cetak struk atau nota, dan ada juga nih printer faktur, kita di Trigonal juga jual loh, boleh banget ya hubungin tim CS kita. Oke Mas, misalkan nih banyak lah ya yang kita hadepin tiap hari ini, user-user yang pertama masih catat semuanya di secara manual lah ya. Nah pengen upgrade ke iPOS-nya nih. Nah Mas, dan toko itu sudah berjalan posisinya. Nah untuk input data, stok dan harga biar lebih simpel, lebih gampang dan pas pakai iPOS 5 profesional atau iPOS 5 apapun tuh gimana ya enaknya? Enaknya jangan transaksi dulu ya. Jadi kalau bisa selama kita masih proses migrasi itu kan kita input data juga butuh waktu ya. Nah itu sebaiknya sih jangan sambil jualan gitu. Jadi kayak tutup dulu untuk sementara waktu. Jadi kalau input data barang itu kan bisa lewat Excel ya. Jadi tinggal impor aja. Cuman perlu ngatur kayak harganya paling ya, harga beli, harga jual, terus stoknya. Nah sebaiknya sih kalau mau migrasi kayak gitu jangan buka dulu lah tokonya gitu, atau misalnya libur dulu untuk beberapa hari gitu ya, walaupun memang konsekuensinya jadi nggak ada pemasukan, cuman biar lebih rapih gitu. Kalau kita sambil jalan kadang repot di stoknya. Kecuali ada juga yang gini, ya udahlah nggak masalah stok mah kita nggak peduli gitu, yang penting bisa cetak nota. Oh ya udah kalau mau kayak gitu silakan aja di input sambil jualan gitu, dan stoknya mungkin bisa di setting
sebanyak mungkin, misalnya 10.000 gitu. Jadi kalau misalnya jualan nggak bisa habis stoknya gitu. Oke, nah teman-teman tadi disampaikan sama Mas Unggul, kalau mau stoknya misalkan balance, dan itu kan kalau stok ini berarti ngaruh nanti ke laporan keuangan, Iya. penjualan, dan yang lain-lain. Nah opsinya bisa tutup untuk sementara beberapa hari saja gitu. Cuman resikonya memang nggak ada pemasukan tokonya. Nah kalau misalkan pengen tetap jalan, semuanya berjalan, stoknya dibikin banyak aja. Konsekuensinya laporan keuangannya pasti nggak balance ya. Betul ya, kurang akurat lah. Ya. Oke. Baik, Mas, kalau kita mau pakai iPos Mobile dengan jaringan lokal, apakah ada biaya pendaftaran atau free selamanya? Ini contoh kasusnya dia sudah pakai iPos ini kira-kira 2 tahunan lah. Oh, kalau yang mobile itu yang berbayar kan sebenarnya pakai Cloud ID ya. Cloud ID itu kan kalau kita akses dari lokasi yang berbeda atau pakai jaringan yang berbeda. Tapi kalau lokal itu sih nggak harus bayar yang Cloud ID itu. Jadi misalnya mau pakai tapi cuma lokal aja, itu jatuhnya free sih. Nggak perlu bayar. Nah, bayarnya itu kalau pakai Cloud ID-nya. Nah, Cloud ID-nya itu kan buat akses dari luar ya, dari beda jaringan, dari beda lokasi gitu. Nah, itu baru berbayar. Oke, baik. Nah, teman-teman, kalau mau pakai iPos Mobile dengan jaringan lokal itu free-free aja. Nah, yang penting ini untuk Cloud ID-nya nih atau akses iPos dari Android. Jadi bukan semua data ada di cloud atau seperti apa, tidak. Jadi semua data itu pada prinsipnya tersimpannya di komputer server ya, Mas. Ya. Si cloud ini hanya aksesnya saja. Ya, itu kayak buat jembatan lah, jembatannya buat penghubung dari HP kita ke komputer server. Tapi kalau kita aksesnya beda jaringan, beda lokasi. Kalau masih di satu lokasi bisa pakai IP lokalnya aja. Nah, oke, gitu tuh lebih detailnya. Mas, misalkan dia mau aktivasi iPos 5 profesional. Nah, kenapa sih tombol aktivasinya nggak bisa-bisa? Sebelumnya tuh udah install sih database iPos 4. Tombol aktivasinya nggak bisa. Itu harus ini ya, harus ada gambarnya ya kayak gimana sih nggak aktifnya. Karena harusnya kalau misalnya udah install iPos-nya dan juga database-nya sih tombol aktivasinya bisa gitu. Mungkin sih ya, ini permasalahannya dia pakai iPos 5 tapi install database-nya iPos 4. Ya. Nah, kalau kayak gitu ya pasti nggak bisa karena kan database iPos 4 sama iPos 5 beda. Jadi ketika kita buka iPos-nya itu munculnya error gagal koneksi database kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau belum bisa buka database ya kita belum bisa aktivasi karena kan untuk melakukan aktivasi kita harus login dulu ke database-nya gitu. Apakah ini perlu migrasi dulu dari iPos 4, migrasi data dulu baru aktivasi atau gimana enaknya Mas Unggul? Perlu sih, jadi kita kalau misalnya udah di iPos 4, mau pakai iPos 5, ya kita tetap harus install database-nya iPos 5. Nah, nanti secara otomatis database iPos 4 ini akan di-upgrade ke database iPos 5. Jadi nggak perlulah kita uninstall dulu atau gimana-gimana, ya udah install aja karena itu kuncinya supaya iPos 5-nya tuh bisa running gitu. Nah, nanti untuk migrasi datanya itu beda lagi caranya. Jadi ada menu khusus di iPos 5-nya yang dia tuh bisa buat ngimpor data dari iPos 4-nya itu. Oke, baik. Oke, Mas, mau nanya lagi deh. Kalau untuk nota toko, rekomendasinya tuh yang mana sih untuk printer nota? Oke, kalau nota buat toko itu tergantung ya. Kebanyakan sih kalau toko-toko minimarket itu pakai printernya kecil yang kayak gini nih. Ini ukuran 58 mm gitu. Karena kenapa kecil? Karena biasanya kalau di toko minimarket itu nama itemnya pendek-pendek kayak misalnya Aqua 600 mili gitu kan. Itu kan cuma berapa digit ininya atau mungkin Indomie goreng kayak gitu kan. Simple nama-nama itemnya. Tapi kalau misalnya tokonya itu mungkin kayak semacam toko bangunan atau toko apa yang nama itemnya tuh panjang, bisa 3 atau 4 kata ya. Nah, itu kita saranin pakai ukuran yang 80 mm. Yang lebih besar dari ini. Gitu. Menarik nih. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, Mas, misalkan nih pengen punya pakai toko, pengen pakai printer yang rangkap. Nah, itu enaknya pakai thermal atau gimana nih bagusnya, Mas? Ya, kalau printer rangkap itu beda lagi. Printer rangkap itu cuma bisa pakai printer dot matrix. Printer.matrix. Printer dot matrix itu misalnya Epson ya. Epson tuh TMU 220 atau
merek-merek lain juga ada kayak iWear, terus Matrix Point itu juga ada. Jadi yang tipenya tuh dot matrix itu bisa cetak rangkap. Tapi kalau printer thermal itu semuanya nggak bisa cetak rangkap. Baik. Nah, banyak nih pilihannya teman-teman, disesuaikan sama kebutuhannya juga. Mas, misalkan punya kertas struk ukuran 80 mm, bisa nggak sih dipakai sama printer yang ukurannya 110 mm? Oke, kalau dibilang bisa sih bisa ya. Tapi sih setahu saya kalau printer yang ukurannya 110 mm itu printer barcode, bukan printer struk. Jadi kayaknya malah nggak bisa buat nyetak struk gitu. Kalau kertasnya bisa dimasukin ke printer itu, cuman mau buat apa dulu nih peruntukannya. Kalau mau buat cetak struk pasti nggak bisa karena itu pasti bukan printer struk, lebih ke printer barcode gitu. Printer barcode ya. Oke. Nah teman-teman penting banget memperhatikan ukuran kertasnya biar nggak salah pilih dan bisa beroperasi juga untuk si printer tersebut. Mas, misalkan nih PC yang pakai monitor touchscreen, untuk instalasinya gimana ya? Apa tinggal colok kabel kayak biasa atau misalkan perlu alat tambahan? Kalau yang touchscreen tinggal colok aja sih, nggak perlu ada setting-setting yang gimana-gimana, tinggal pasang aja. Selagi itu colokannya masuk ke PC-nya, ya udah dipasang gitu, bisa langsung PNP. Oke, lebih simpel sebenarnya. Kita juga ada loh teman-teman untuk PC monitor touchscreen. Ready? Oke. Untuk barcode scanner yang cocok buat usaha frozen food, soalnya barangnya basah dan terlipat. Ya, frozen food emang kendalanya barangnya emang basah ya. Kalau untuk itu kita rekomendasi pakai ini, Kasen RS720. Nah, itu barcode scanner 2D, jadi dia bisa scan barang dalam kondisi apapun ya, mau lecek, mau basah, mau gimana pun dia bisa nge-scan karena dia tuh pakai sensor apa ya namanya, pokoknya beda dengan yang tipe 1D. Kalau tipe yang 1D itu kan laser garis. Nah kalau ini dia lebih ke apa ya, kayak sensornya pokoknya yang paling mantep dan ya, ini best seller kita juga sih ya pokoknya dia ya kayak kamera lah. Kamera itu kan bisa kemana aja gitu kan ngarahnya. 360 derajat dan dia tuh nggak apa sih istilahnya, tidak terganggu oleh barang-barang yang mungkin basah, mungkin lecek gitu. Itu paling jadi cocok dia tahan banting itu. buat semua model, lipat, lecek, terus yang penting ada scan, ada barcode-nya kan? Ada barcode-nya, iya. Karena memang sering banget kalau toko-toko frozen gitu yang itemnya basah-basah kan karena dari kulkas itu, kalau di scan susah. Iya, kalau terutama pakai scan yang tipe 1D itu pasti susah banget, harus dilap-lap dulu. Tapi kalau pakai ini enggak perlu. Udah banyak yang pakai juga kan, klien kita yang frozen food banyak kan pakai tipe ini. Oke. Nah, teman-teman ini salah satu best seller kita juga. Iya. Oke. Mas, bisa nggak pakai VPN atau VPS? Oh, nih berarti kita bicara untuk akses iPOS di beda lokasi dengan komputer. Bisa nggak sih koneksinya sampai 30 outlet atau 30 titik lah anggapnya? Oh iya, kalau itu sih tergantung dari kemampuan servernya sama jaringannya. Ada juga sih klien kita yang berapa ya, 30 lebih lah, ada yang sampai 50 itu pakai VPS, itu masih aman sih. Yang penting balik lagi kemampuan server sama jaringannya harus bagus ya, stabil gitu. Kalau iPOS-nya sih nggak ada masalah, mau dipakai berapa puluh klien ataupun berapa puluh komputer itu nggak ada masalah. Oke, baik. Nah, teman-teman yang penting itu kalau mau pakai VPN atau VPS atau akses iPOS di beda lokasi, kualitas jaringan internet di servernya ya. Ya, sama kemampuan servernya lah. Spek komputer servernya juga harus mumpuni pastinya. Oke. Mas, kita lagi bicara komputer server dan speknya menarik nih. Misalkan ada yang mau pakai iPOS 5, servernya itu Intel Celeron J4025 4G DDR4, SSD-nya 256 Windows 11. Udah oke belum buat server? Itu Celeron ya. Celeron itu sebenarnya kalau dipakai buat kerja-kerja ringan itu bisa ya. Tapi kalau dijadiin server yang dia melayani beberapa klien itu sih kurang cocok. Karena clock speed-nya kecil ya kalau Celeron, karena dia tuh biasanya dipakai di laptop gitu atau di
mini PC yang emang dia tuh dayanya kecil biar hemat listrik gitu. Kalau dijadiin server sih kurang cocok ya. Oke. Mau nanya deh Mbak, berarti kalau untuk misalkan speknya Core i3 atau Core i5 nih ya, itu udah oke belum buat server? Ya, udah oke sih, karena kalau rekomendasi dari kita kan minimal pakai Core i3 ya. Kalau mau pakai di atasnya itu lebih baik lagi sih, lebih oke lagi pasti. Oke. Teman-teman boleh banget nih sambil tanya-tanya, sambil cek-cek spek komputernya. Nah tadi sudah disampaikan bahwa setidaknya pakai Core i3 udah oke. Mas, yang terakhir nih ya, Mas mau nanya dong, kalau Chromebook atau sekarang kan lagi mulai hits lagi ya si Chromebook ini, bisa nggak buat pakai akses iPOS 5 atau pakai akses ke toko? Ya, jadi Chromebook itu OS baru ya yang dia tuh dari Google, tapi peruntukannya untuk laptop ataupun desktop. Nah, kalau Chromebook itu buat iPOS itu belum support ya. Jadi untuk iPOS itu hanya supportnya di Windows sama di Android. Nah, kalau di toko itu mungkin bisa ya akses pakai webnya. Jadi pakai Google Chrome-nya. Kalau di Chromebook kan ada Google Chrome-nya pasti ya, ada browsernya. Nah, itu bisa buat akses ke toko, tapi nggak bisa pakai yang versi mobile-nya ataupun pakai versi yang desktopnya karena beda ininya. Oke, baik. Thank you Mas Unggul buat waktunya. Yuk, sama-sama Mbak Dinda. Oke, nah teman-teman, kita tadi udah selesai tanya-tanya sedikit nih terkait tentang iPOS, VPN dan yang lain-lain. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh banget loh nanti pertanyaannya ditaruh di kolom komentar. Buat teman-teman yang udah pakai iPOS, yang lagi mau cari-cari program atau misalkan lagi pengen kepo-kepo juga boleh banget. Nah, teman-teman jangan lupa di komen, di like, di subscribe. Oke, sekian dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.